Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, balik lagi di channel Natasha Putri. Pada video kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara mengkonfigurasi database server pada Debian 9.5. Apa itu database? Database adalah suatu kumpulan data yang menjadi pusat data dan dapat diakses oleh klien. Lalu ada jenis-jenis database. Yang pertama yaitu MySQL. MySQL adalah software open source dan freeware penyedia layanan database server. Lalu yang kedua ada database PHP MyAdmin, yang artinya ialah software open source dan freeware penyedia layanan PHP yang dapat mengelola database, user, permission, dan lain-lain. Kelebihan dari database MySQL dan PHP MyAdmin ialah kecepatan dan kemudahan dalam mengakses data, multi-user, atau banyak pengguna yang dapat terkoneksi ke database server dalam satu server yang sama. Lalu, keamanan data terjamin karena terdapat password pada masing-masing user dan tidak ada fitur lupa password yang dapat dibobol oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Lalu, terdapat fitur-fitur yang lengkap dan memadai. Nah, berikut ini ialah topologi yang digunakan pada konfigurasi database server kali ini. Pada topologi kali ini di sini ada internet yang terhubung ke dalam switch, lalu switch juga terhubung ke dalam server 9.5, lalu di sini switch juga terhubung ke dalam laptop. Di sini pastikan bahwa server yang digunakan sudah mendapatkan akses internet dari ISP. Lalu kita masuk saja ke konfigurasi database server. Di sini kita buka VirtualBox terlebih dahulu. Sebelum melakukan konfigurasi database, di sini saya sudah melakukan konfigurasi DNS server dan memastikan bahwa server kita sudah terhubung ke dalam internet. Untuk setting network pada mesin virtual ya, di sini saya menggunakan dua adapter. Yang pertama menggunakan bridge adapter agar server dapat terhubung ke dalam internet, dan adapter 2 menggunakan host only atau jaringan lokal agar laptop dengan server dapat saling terhubung. Selanjutnya ialah di sini untuk IP address-nya menggunakan dua IP address yaitu npos 3 dan npos 8. Untuk npos 3 yaitu 192.168.177.26/24 yang masih satu network dengan IP dari ISP. Lalu untuk npos 8-nya yaitu 26.26.26.26/24, di mana IP ini yang digunakan sebagai DNS servernya. Selanjutnya ialah kita remote server dengan menggunakan aplikasi putih saja. Di sini saya sudah buat database, lalu kita open saja. Selanjutnya ialah kita login ke dalam servernya terlebih dahulu dengan menggunakan username yang digunakan dengan perintah Natasha Putri. Lalu masukkan passwordnya, masuk ke dalam super user, lalu masukkan kembali passwordnya. Lalu untuk memastikan bahwa server sudah terhubung ke internet, di sini kita lakukan pengujian ping terhadap google.com. Di sini terlihat bahwa hasilnya ialah repli, yang artinya bahwa server kita sudah terhubung ke dalam internet. Selanjutnya ialah lakukan penginstalan paket database servernya terlebih dahulu dengan menggunakan perintah apt -get spasi install spasi MySQL server, lalu database MySQL client, dan database PHP MyAdmin. Lalu kita enter. Di sini kita tunggu hingga proses penginstalan paket database-nya selesai. Pastikan bahwa server benar-benar sudah terhubung ke dalam internet dan jaringan internet dalam keadaan stabil.
Di sini pada proses penginstalan paket database MySQL, di sini saya percepat karena prosesnya agak lama. Jika sudah, di sini kita akan langsung diarahkan ke konfigurasi PHP MyAdmin. Untuk web server to reconfigure automatically, di sini kita pilih yang web server Apache 2. Untuk memilih, kita bisa gunakan spasi untuk memberi bintangnya. Jika sudah, kita pilih OK. Selanjutnya di sini kita tunggu untuk melakukan proses penginstalan paket database PHP MyAdmin-nya. Pada proses ini dibutuhkan waktu yang agak lama tapi tidak selama pada saat proses penginstalan database MySQL. Di sini kita tunggu hingga prosesnya selesai. Di sini saya percepat saja videonya. Selanjutnya kita akan diarahkan ke dalam konfigurasi PHP MyAdmin lagi. Di sini kita pilih yes karena kita sebelum menginstal PHP MyAdmin kita diharuskan terlebih dahulu menginstal dan mengkonfigurasi database terlebih dahulu. Selanjutnya ialah kita buat password untuk PHP MyAdmin-nya. Di sini kita masukkan passwordnya, lalu jika sudah kita pilih OK. Jika sudah, kita akan diminta untuk masukkan passwordnya lagi untuk melakukan konfirmasi. Oke. Jika sudah, kita tunggu hingga proses penginstalan database-nya hingga selesai. Di sini sudah selesai. Kemudian kita akan coba akses database PHP MyAdmin menggunakan IP NPOS 8-nya pada aplikasi Google Chrome. Selanjutnya kita ke server terlebih dahulu, kita cek terlebih dahulu IP NPOS 8-nya dengan perintah IPA. Di sini terlihat bahwa IP NPOS 8-nya yaitu 26.26.26.26. Jadi di sini kita masukkan IP-nya yaitu 26.26.26.26. Lalu kita tambahkan slice dan tambahkan PHP MyAdmin. Berikut ialah tampilan jika kita ingin mengakses database PHP MyAdmin. Sebelum kita melakukan akses PHP MyAdmin, pastikan bahwa klien sudah terhubung ke dalam servernya dengan melakukan konfigurasi IP statik di dalam laptopnya. Untuk login ke dalam database PHP MyAdmin, kita harus buat terlebih dahulu user database dengan masuk ke dalam settingan MySQL terlebih dahulu. Di sini kita lakukan clear terlebih dahulu. Lalu untuk membuat usernya kita dapat gunakan perintah MySQL spasi strip u spasi root spasi minp. Selanjutnya masukkan password database PHP admin-nya yang sebelumnya sudah kita buat. Selanjutnya ialah kita buat user dengan menggunakan perintah create user spasi tanda petik. Di sini kita buat usernya. Di sini saya gunakan nama yaitu Natasha Alfi. Tanda petik lalu add. Tanda petik lagi kita masukkan localhost. Tanda petik lalu identified by tanda petik yaitu password yang digunakan oleh user. Selanjutnya kita enter. Kemudian tambahkan hak akses baru pada database tertentu. Misalkan di sini saya akan buat database dengan nama siswa. Untuk perintahnya ialah create database siswa.
Lalu ialah beri akses pada user yang kita buat, yaitu Natasha Alfi yang sudah kita buat sebelumnya dengan menggunakan perintah grant spasi al spasi on spasi database-nya dengan nama siswa, lalu tanda titik bintang, spasi tanda petik, lalu to spasi tanda petik Natasha Alfi, lalu add localhost, jika sudah kita enter, lalu masukkan kembali perintah yang sama, yaitu grant all on siswa to user yang digunakan. Fungsi dari memberikan hak akses ialah agar nantinya saat kita mengaksesnya menggunakan kliennya dapat membuat database sesuai dengan keinginan. Jika sudah, di sini kita bisa keluar dari settingan MySQL dengan menggunakan perintah quit. Di sini terlihat kita sudah keluar dari settingan MySQL. Selanjutnya ialah kita login database server dengan user dan password yang sudah kita buat. Di sini kita buka Chrome-nya lagi. Selanjutnya kita login dengan username serta password yang digunakan. Untuk usernya di sini kita gunakan Natasha Alfi. Lalu masukkan passwordnya ialah 123. Jika sudah, kita klik go. Berikut ialah tampilan jika kita berhasil login ke dalam database phpMyAdmin. Terlihat pada bagian database server terdapat user yang kita gunakan untuk login. Di sini saya gunakan usernya ialah Natasha Alfi @localhost. Untuk login di sini saya menggunakan IP npos 8. Selanjutnya kita dapat menggunakan domain yang ada pada server kita. Di sini domainnya ialah natasiaputri.com. Lalu untuk loginnya kita tambahkan /phpMyAdmin. Lalu kita login ke dalam servernya. Di sini kita masukkan kembali username yaitu Natasha Alfi. Kita masukkan passwordnya ialah 123. Jika sudah, kita tekan go. Berikut ialah tampilan jika kita mengaksesnya menggunakan domain, yaitu domain natasiaputri.com. Tampilannya sama saja ketika kita mengaksesnya menggunakan IP server. Terlihat juga pada database server. Di sini terlihat user yang kita gunakan yaitu Natasha Alfi @localhost. Selanjutnya kita akan lakukan konfigurasi pada database server phpMyAdmin ini dengan cara mengklik bagian database-nya. Nah, jika sudah, selanjutnya kita klik pada bagian create untuk membuat database yang baru. Lalu untuk nama pada tabelnya, di sini saya akan buat namanya yaitu siswi. Untuk kolomnya di sini kita buat 2 saja. Jika sudah, kita klik go. Selanjutnya pada kolom pertama di sini saya akan menggunakan namanya bebas. Di sini saya gunakan nama pada kolom 1 yaitu perempuan. Lalu untuk kolom keduanya di sini saya buat dengan nama laki-laki. Selanjutnya untuk type yang kolom pertama perempuan saya gunakan int atau integer yang berarti hanya terdiri dari urutan angka saja, dan untuk type dari kolom kedua di sini saya akan menggunakan typenya yaitu first char.
yang artinya variable karakter, yang berarti kita dapat menggunakan karakter apapun di keyboard. Untuk bagian value-nya pada kolom kedua atau kolom laki-laki, di sini saya menggunakan 64, yang artinya kita dapat memasukkan 64 digit karakter. Selanjutnya ialah untuk indeks dari kolom yang pertama, yaitu kolom perempuan. Di sini saya gunakan primary. Sini kita klik go. Jika sudah, di sini kita save. Selanjutnya ialah kita klik pada bagian menu insert. Kemudian pada kolom pertama di sini untuk fungsinya saya kosongkan saja. Lalu untuk kolom kedua yaitu kolom laki-laki, di sini saya gunakan MD5 yang berfungsi untuk melakukan enkripsi, dan untuk value yang digunakan di sini saya menggunakan value bebas sesuka saya. 1, 2, 3 untuk kolom perempuan yang type-nya itu ialah INT yang hanya dapat menggunakan angka. Di sini kita masukkan value-nya yaitu 1, 2, 3. Selanjutnya untuk laki-laki, karena di sini menggunakan type Fastcar, di sini kita dapat menggunakan semua karakter yang ada di keyboard. Di sini saya buat ialah Nata 14. Jika sudah, di sini kita tekan atau klik go. Lalu kita klik pada menu browser. Di sini terlihat bahwa kolom perempuan itu value-nya tidak dienkripsi dan dapat kita baca perempuan itu menggunakan enkripsi 1, 2, 3, sedangkan laki-laki value-nya terenkripsi dikarenakan pada kolom laki-laki kita menggunakan fungsi MD5. Di sini terlihat kita tidak dapat membaca value dari kolom laki-laki. Kemudian jika kita membuat database kembali, maka hasilnya tidak akan bisa karena hak akses hanya dapat diberikan kepada database siswa. Di sini kita akan coba untuk membuat database baru dengan cara klik new. Lalu di sini kita ganti, misalkan untuk database-nya kita ganti namanya itu siswa-siswi. Jika sudah, di sini kita klik create. Terlihat maka hasilnya tidak akan bisa. Jika kita ingin membuat database baru, maka kita harus memberikan hak akses kepada database yang ingin kita konfigurasikan. Jika kita membuat database dengan nama yang sama pun, hasilnya juga tidak akan bisa. Kita akan coba terlebih dahulu untuk membuat database dengan nama yang sama, yaitu dengan nama siswa. Kita buat baru dengan cara klik new, lalu namanya ialah yang sama, ya siswa. Di sini juga tidak akan bisa membuat database yang baru. Jadi kesimpulannya, jika kita ingin membuat database di dalam PHPMyAdmin, kita harus memberikan hak akses terlebih dahulu kepada database yang ingin kita konfigurasikan di dalam servernya. Cukup sekian penjelasan saya mengenai install dan konfigurasi database server pada Debian 9.5 dengan menggunakan database MySQL dan PHPMyAdmin. Kurang lebihnya mohon maaf. Sampai bertemu lagi di video selanjutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.